bersama dengan Iqbal. Iqbal ini presiden mahasiswa PLT dari UAI. Dari Al-Azhar ya. Kalau Sandi? Saya ketua tim kajian strategis. Oke. Saya ingin tahu bagaimana Iqbal menanggapi ini kan teman-teman ada yang luka juga hak asasi yang mungkin Iqbal rasa ini harus dituntut keadilan dan segala macam. Sejauh apa juga teman-teman dari Al-Azhar yang lihat teman-teman yang luka nih, kira-kira keadilan seperti apa yang kalian inginkan? Kalau dari kita hanya ingin meminta untuk diusut tuntas dan kita ada titik terangnya. Karena ini kan mengenai harkat dan martabat kita, ya kan. Okay. Apalagi yang kita lihat banyak video-video beredar maupun cerita-cerita dari masyarakat apa yang sih melihat. video beredar yang Iqbal khawatirkan, yang ingin Iqbal klarifikasi juga? Sebenarnya yang kami lihat itu, kalau terutama dari keluarga kami, mahasiswa Al-Azhar yang terkait Ical ini, ya, itu yang kami takutkan dipolitisasi. Misalnya terkait bahwa Ical ini meninggal dan karena negara tidak memberikan kepastian hukum. Ini kan kita lagi dalam proses pengajuan. Jadi kita sedang meminta kepastian hukum dari negara, apakah bisa diberikan titik terang atau tidak. Dan kedua, mungkin kita sangat memprihatinkan yang dari kita prihatin terhadap tindakan represif aparat. Oke. Kalau untuk klarifikasi sendiri, Faisal sendiri bagaimana? Memang ada di tempat pada saat itu ikut dalam garis terdepan bersama dengan teman-teman lain atau bagaimana? Atau terpisah atau seperti apa? Jadi Faisal Amir ini kita sempat terpisah. Dan Faisal Amir ini kebetulan beliau ini korlap, koordinator lapangan, dan beliau bertugas untuk mencari kawan-kawan kita nih yang masih ada berada di garda terdepan. Jadi menyisir ya? Iya, menyisir teman-teman. Iya, dia menyisir dan kemudian selang beberapa lama di pukul 6 sore kita mendapat kabar kalau Ical sudah tergeletak di situ. Menurut kalian gerakan mahasiswa yang momentumnya kemarin itu berhasil tidak? Menurut saya dari segi pandangan saya itu sudah berhasil karena sudah beberapa RUU itu ditunda, walaupun mungkin itu bahasa politis. Mungkin yang kita lagi concern itu sekarang tentang Perpu KPK. Oke. Itu akan didorong Perpu KPK karena kalian udah ngerti bahasa ditunda. Sandi, bahasa ditunda buat kamu seperti apa? Kalau saya ya seperti teman-teman mahasiswa sih. Memang kalau bahasa tunda kan bahasa politis saja ya. Tapi sebenarnya tunda atau tolak pun kami mau titik terang bagaimana muaranya, mau kemana muaranya persoalan pelemahan KPK ini. Dan kami dari tim kajian strategis meminta memang ada 3 prosedur ya, legislative review, perpu, dan judicial review. Kita mendukung ketiga-tiganya, tapi dalam jangka waktu yang dekat ini memang kewenangan presiden seharusnya digunakan, yaitu perpu untuk betul-betul sebagai negatif legislator, mematikan norma yang melemahkan daripada undang-undang KPK itu. Kalian berharap itu terjadi, Perpu KPK terjadi sebelum pelantikan presiden atau sesudah pelantikan presiden? Atau secepat-cepatnya kapanpun itu? Kalau kemauan saya sendiri, ya saya mau secepatnya gitu. Tapi kalau dari kondisi politik hukum di Indonesia memang belum bisa pada saat belum presiden dilantik. Ya benar nggak sih faktanya anak-anak adik-adik mahasiswa itu dimobilisasi, diorganisir oleh orang free riders dan lain-lain, tapi ternyata kan tidak. Kenapa? Apa yang menggerakkan? Sandi mungkin mau sharing juga. Sebetulnya tidak sama sekali sih. Itu berita omong kosong menurut saya. Karena memang ini kesadaran kita atas bagaimana produk legislasi yang perlu dikoreksi bersama, khususnya undang-undang KPK yang betul-betul memperkosa dari kewenangan KPK itu sendiri. Maka kita timbul kesadaran sendiri sih, seperti itu. Kalian melihat secara garis besar negara ini sebenarnya arusnya lagi kemana? Coba Iqbal. Kalau yang kita lihat sih momentum, apalagi kebangkitan mahasiswa sekarang, di mana di sudut-sudut titik kritis kita kembali hadir, yang kami lihat sebagai momen kebangkitan bangsa. Karena kita kembali dipusatkan kepada titik-titik kritis dan juga sebagai kaum-kaum intelektual. Kita sebagai pemuda, fungsi check and balance dalam demokrasi harus dilihat bagaimana. Dan apalagi kalau misalnya dipertanyakan kalian kritik tanpa solusi, kita sudah bayar kalian untuk jadi legislatif atau legislator, kalian berpikir, kita yang kritik, kalian berpikir terhadap solusinya. Jangan tanyakan kita solusi tuntasnya bagaimana sih. Menanggapi hal ini seperti apa para orang tua?
Kalau dari orang tua saya pribadi sih, alhamdulillah saya diberikan kebebasan untuk menjadi diri saya sendiri. Apalagi yang menurut saya itu sebuah keadilan, maka saya akan tegakkan terus. Dan insya Allah tidak akan goyang. Jadi saya meyakinkan kepada orang tua saya bahwa saya Iqbal turun ke jalan dan apa yang Iqbal lakukan itu nggak melenceng kok. Kita tetap pada poros kita sebagai mahasiswa dan hakikat kita sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan tidak ada lagi harga mahal yang harus dibayar, demokrasi tetap jalan dan mahasiswa tetap kritis bisa mengambil momentum ini. Kita akan temukan fakta berikutnya. Baruan juga dari Pargo juga saat hari ini 845 sudah sempat ditahan, 500 sudah dipulangkan, 300 masih ditahan. Sampai sekarang belum ada klasifikasi siapa yang ditahan, siapa yang tidak. Ada 1.365 diamankan di Polda Jajaran ya, semuanya setelah update terakhir ini ya. Update terakhir itu ada yang kita tahan 179 yang kita lakukan penahanan. Itu ada 2 mahasiswa dan 2 pelajar dan sisanya adalah umum. Jadi 2 mahasiswa itu dengan 2 pelajar itu membawa sajam. Kemudian yang 2 mahasiswa adalah merusak. Fasum. Membakar, ya fasum. Terindikasi kan yang rusak fasum dan juga peralatan dari pengamanan. Ya, itu ada perusakan dan ada melukai petugas, melebar petugas juga. Boleh nggak sih Pak dilihat Pak, perusakan yang dilakukan itu tanpa saja begitu atau sudah terencana? Ya namanya ada kegiatan kan tidak langsung spontan ya. Gitu ya, di situ. Kalau penangkapan yang ditangani langsung oleh Polda Metro Jaya, seserius apa sih Pak kekhawatiran Polda, anak STM, pelajar masuk ke dalam bagian demonstrasi seperti ini? Ya kita prihatin, kita prihatin ya, bagaimana pelajar bisa melakukan sesuatu demonstrasi dan kemudian juga ada berujung pengerusakan kan di situ. Ya. Satu ironi Pak, ada mungkin Pak Argo juga lihat ada satu video viral ketika polisi coba untuk kemudian mengamankan kondisi begitu ya. Ini kalau tidak salah di tanggal 27 September atau di tanggal 25 juga ada anak yang kemudian seperti menantang begitu pihak kepolisian. Sementara polisi juga cukup repot untuk menenangkan mereka. Nah, ada perubahan masa seperti apa sih yang Pak Argo lihat saat ini? Ya tentunya itu bagian dari tantangan dari pihak kepolisian ya, untuk menghadapi suatu demonstrasi yang diatur oleh undang-undang ya. Dan kemudian juga kita harus bisa bagaimana biar semua aspirasi itu bisa tersalurkan ya dengan baik. Ya tentunya kan semuanya ada pendapat-pendapat. Kalau misalnya nanti menjadi rusuh atau ricuh ya, tentunya kita mengambil satu tindakan. Masuk tidak sih Pak Polda Metro Jaya kemudian memberikan himbauan juga kepada sekolah-sekolah? Karena kan kepala sekolah dikatakan juga dibebaskan untuk kemudian melihat bagaimana siswanya berekspresi dan memberikan aspirasinya. Masuk ke situ nggak sih Pak Polda? Tentunya sekarang ini kan kita lihat apakah itu hari libur atau hari kerja. Nah, di situ ya, sekolah itu ya. Belajar mengajar. Ya tentunya kan kalau namanya demonstrasi itu kan ada aturannya di sana. Pada situ kegiatan belajar mengajar ya. Nah itu ya. Harusnya kan kita mengikut prihatin lah di sana. Dan tentunya ini menjadi bagian daripada kita bersama ya, itu bagaimana untuk menyampaikan kepada anak-anak kita gitu ya, biar dia itu memang tugas belajar. Terutama dari orang tua dulu. Orang tua harus bisa peduli atau care kemana anaknya pergi ya, kemana anaknya sekolah, harus diawasi. Jangan sampai dilepas begitu saja. Ada satu cara yang dipilih Polda Metro Jaya kemarin Pak, kita lihat juga cukup viral. Ketika kemudian anak-anak dijajarkan begitu di lapangan, lalu kemudian kepolisian juga membawa orang tuanya yang kemudian memberikan apa sih sebenarnya nilai orang tua. Ini maksudnya secara psikologis apa yang disampaikan? Jadi intinya bahwa biar orang tua tahu ini loh anaknya yang anak yang disayangi, dikasih melakukan seperti ini ya. Jadi nanti orang tua bisa peduli lagi, bisa mengawasi kembali ya putra-putrinya, jangan sampai mengikuti kegiatan yang bukan hak mereka. Jadi bukan memberikan sanksi sosial dari itu ya, tapi gitu kemudian untuk merangkul begitu. Ya kita tetap kita kan ada anak kita nulis juga identitasnya ya, nanti kita kan nanti daerahnya mana kita bisa tahu daerah Jakarta mana atau mana kita akan berikan penyuluhan bersama-sama tadi. Dari luar daerah Pak? Ada Jakarta juga ada, luar daerah juga. Tapi dominasi Jakarta. Ya Jakarta. Nah, sistem pendampingan khusus yang diberikan polisi Pak pada saat penahanan itu terjadi sampai selesai sampai dikembalikan ke orang tua. Ya tentunya kan namanya banyak ya, banyak satu persatu. Nanti kita tanya rumahnya di mana. Kita pun juga sampai datang ke rumah. Jadi kita mau telepon. Kita ada juga anggota juga yang memberikan telepon pada anak ini. Mana rumahnya kita kasih teleponnya, kita pinjamkan telepon sehingga menelpon orang tuanya atau saudaranya untuk ambil. Tadi Bapak bilang ada sajam, pengerusakan juga dilakukan tangan kosong ataupun dengan peralatan gitu ya. Nah, yang terindikasi selain dari sajam apa Pak yang mengkhawatirkan? Ya kan ada juga yang positif narkoba juga ada ya dari beberapa pelajar itu. Ada sekarang sedang kita rehabilitasi biar juga orang tuanya tahu bahwa anaknya
teridentifikasi terduga ya dia menggunakan narkotika. Ini Ada juga. pelajar ya? Ya, itu. Jadi ini masuk ke rehabilitasi Rehabilitasi. atas pengawasan dari Polda Metro Jaya juga. Ya rehabilitasi kita sampaikan orang tuanya. Bawaannya seperti ini kan gitu. Terakhir Pak, intinya semua sudah dipulangkan sebagian besar? Ya, Tapi sudah. masih ada yang ditahan ya Pak? Ada. Yang ditahan cuma 179. Oke, masih ya. Saya ada Makasih rapat Pak Argo, dulu makasih Pak Argo ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Baik, Kita pikir setelah pemilu agak turun, agak tenang, orang semakin tidak terpolarisasi lagi. Tapi sayangnya kita lihat ekspresi yang turun ke jalan ini juga mengakibatkan korban dari semua pihak, baik demonstran ya dan juga aparat gitu ya. aparat yang kena panah dan sebagainya. Betul. Dan ini terjadi bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh penjuru negeri. Ada kekuatan tidur yang dibangunkan, yang namanya mahasiswa. Bukan semata-mata persoalan ada yang sudah move on atau ada yang belum move on dengan pemilu kita. Tapi ada permasalahan yang berusaha diperjuangkan dan mereka merasa kok tidak tembus-tembus ya. Ada orang yang merasa takut KPK dilemahkan. Ada kelompok yang merasa takut KPK terlalu super body. Kemudian rancangan KUHP yang begitu lama tidak terwujudkan. Tapi kok belum diwujudkan sampai hari ini. Dan menjadi sangat mendesak karena KPK kemudian bersuara dan merasa sangat dilemahkan. Berusaha untuk bersuara kemana-mana dia tidak merasa didengarkan. Nah ada kekuatan yang selama ini seperti dibiarkan tidur, mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya kepentingan-kepentingan politik macam-macam, mereka dipantik sedikit saja. Kemudian beberapa tokoh-tokoh di kalangan mahasiswa itu memang juga paham tentang permasalahan yang ada, mereka bisa menyampaikan ke teman-temannya, akhirnya kelompok yang tidur ini bangun kembali. Yang mengejutkan buat kita ini pelajar, masuk lagi Kang Maman, pelajar SMA, STM, SMK, ini masuk ke dalam leburan ini, yang tadinya mereka mungkin di luar dari sudut-sudut kritis ini. Terkejut nggak sih Kang Maman melihat ini? Kalau melihat fenomena-fenomena kita sejak zaman dulu, banyak kok pelajar. Di 66 ada KAPI, bagaimana mereka ikut memperjuangkan Tritura dan sebagainya. Ada tentara pelajar di usia 15 tahun ke bawah, mereka ikut berjuang. Ada kok semangat-semangat itu, sampai hari ini pun ada. Tetapi lagi-lagi, kekuatan-kekuatan ini tidur kan, kekuatan-kekuatan ini tidak muncul. Apa kesamaan momentumnya? Kenapa? Apa kesamaan momentumnya? Kesamaan momentumnya, lagi-lagi betapa media sosial itu bisa menjangkau mereka. Kekuatan hashtag, kekuatan tagar itu sangat dahsyat. Ketika ada tagar STM bergerak dan sebagainya, tidak cuma STM-nya yang bergerak, muncul dilihat oleh semua orang, anak-anak SMA yang lain pun bahkan mengatakan STM aja bergerak, masa kita tidak? Itu yang saya temuin yang di belakang DPR tuh. Dan kemudian apa yang ketemu langsung ya? Ketemu langsung di pintu belakang. Ya. Kemudian mereka melihat ada pancingan bahwa kakak-kakak kamu loh yang sedang berjuang, masa kamu tidak punya toleransi terhadap kakak-kakak kamu. Ya. Lalu mereka menganggap bahwa kakak kami mahasiswa, termasuk yang masih tingkat 1, yang baru pindah dari SMA ke perguruan tinggi, mereka lihat. Mereka berharap betul untuk ikut mendukung hal tersebut. Mereka menganggap mahasiswa itu adalah in-group mereka, kekuatan yang sama. Dan out-group mereka itu adalah legislasi eksekutif yang dianggap saat itu buta dan tuli dan tidak mau mendengar mereka. Pokoknya mau di mata mereka, mereka selalu mengatakan, kenapa sih ada sistem SKS, sistem kebut semalam untuk undang-undang ini? Mau diyakinkan tidak pun, mereka merasa kenapa kalian begitu semangat mendorong 2 yang utama, KPK dan RUU KUHP misalnya. Nggak ada orang yang dengan jernih menyuarakan itu untuk menjelaskan kepada publik dengan bahasa rakyat. Pak Jokowi tidak punya jubir untuk itu, DPR tidak punya jubir untuk itu. Sehingga rakyat tidak terpuaskan dengan segala penjelasan. Karena begitu DPR bersuara, yang menjelaskan itu adalah orang yang membawa kepentingan partainya, bukan sebagai jubirnya DPR. Siapa jubir DPR hari ini? Siapa jubir di tempatnya Pak Jokowi hari ini? Itu yang kemudian saya anggap ada kebuntuan dalam berkomunikasi. Kita butuh jubir atau butuh Pak Jokowi langsung yang bicara? Terserah. Kalau kita kemudian menganggap bahwa terlalu tinggi Pak Jokowi untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat, dia bapaknya kok, bagi mahasiswa dia bapak saya kok. Dia sudah membuka itu di media sosialnya kok. Dan beberapa kali Pak Jokowi pun menanggapi apa yang terjadi di media sosial. Dia jalan-jalan ke ruang publik, itu artinya apa? Artinya dia ingin menempatkan dirinya, saya bagian dari rakyat. Nah ketika rakyat sudah menganggap dia bagian dari rakyat, ya dia harus membuka mata dan telinganya juga untuk rakyat dong. Bagi adik mahasiswa dan pelajar, karena masih panjang ini, sampai pelantikan. Saya selalu menyemangati mereka bahwa bersuara itu adalah hak. Itu adalah hak semua warga untuk bersuara. Tinggal menjaga aturannya, berhati-hati betul, punya korlap yang sangat bisa dipercaya, jaga apa yang akan dicapai, dan kemudian
betul-betul menghindari upaya-upaya munculnya penunggang-penunggang gelap. Mahasiswa buat saya harusnya selalu menjadi pengingat kita untuk tetap jernih, tetap memberikan cahaya yang tidak dipengaruhi oleh warna jaket partai politik. Kamu terima kasih.